Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wara Petaka. Dalam seri yang ke-688 ini didukung oleh para pemain Amrizal sebagai Liman, M. Abud sebagai Kolo Cokro, Mogan sebagai Cukak Lambung, Oras sebagai Borekso, Heri Stiono sebagai Martoloyo, Iwan Dahlan sebagai Mangkubumi, Henny sebagai Pandansari, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Jumali sebagai Pangeran Pekik, Wenda Lubis sebagai Raden Mas Rangsang, Naryo sebagai Sosok, Elias sebagai Kiai Pati, Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Narto Bantul sebagai Ronggo Lelono, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Orang-orang Sedayu dan Tuban memancing kemarahan orang-orang Mataram yang berkemah di sebelah barat Sedayu. Tetapi apa yang dilakukan mereka tidak mengundang perhatian orang-orang Mataram yang telah mengetahui strategi perang dengan baik. Liman, Cukak Lambung dan Kolo Cokro berseru-seru diikuti prajurit bawahan mereka. Mereka terus mengundang dan menantang orang-orang Mataram. Mereka benar-benar menantang kita. Apakah tidak perlu menggempur mereka? Kalau kau percaya padaku, dengarkanlah aku. Aku tidak ingin kalian celaka. Kalian bisa memahami apa yang kukatakan. Saya mendengar suara Kolo Cokro. Apakah tidak baik kita angkat? Kalau kau tidak mendengarkan ucapan Sukmo, kau akan celaka. Seseorang yang mempunyai aji panipis mampu membuat lawannya kalang kabut. Disinilah kita mengambil ancang-ancang. Sementara Aji Sukmo mempersiapkan diri, kita bisa mempersiapkan yang lain. Oh, dia benar-benar menantang. Dan nampaknya kita ditantang seperti itu tidak berani. Apakah kita tidak dikatakan pengecut yang Mangkubumi? Dalam berperang, masalahnya sekarang bukan pengecut atau pemberani. Yang penting adalah bagaimana menerapkan strategi perang dengan baik. Dengan begini, kita telah banyak membuang banyak waktu yang sama sekali tidak. Kalian seharian bertarung hebat. Apakah kalian tidak lelah? Setidak-tidaknya otot kalian masih tegang. Nah, gunakanlah untuk beristirahat dengan baik. Jangan sampai kau kehabisan tenaga. Ingat, mereka yang maju bukan hanya yang ada di seberang Sedayu. Tetapi mereka memiliki kekuatan yang besar karena Tuban dan Sedayu bersatu. Masih dibantu Madura dan Bangkalan Sumenep. Nah, kalau kau menyadari hal ini, pasti kau tidak akan gegabah. Dengarkanlah apa yang disampaikan Aji Sukmo. Baik pada waktu di Mandarakan maupun yang baru saja disampaikan di sini. Rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas. Kalau kita melanggar, kita akan celaka. Sayang, kalau Cokro tidak menampakkan dirinya. Apa yang harus aku lakukan setelah bertemu dengannya? Tugasmu adalah merangkatnya. Seperti ketika kau merangkat Ari Wirosobo. Aku harus merangkat Kolo Cokro? Iya. Mampukah?
Tahukah Kang Mas? Kau harus tahu. Dia pernah tenggelam di Laut Selatan. Ku minta kau hati-hati, Kalacakra. Dengan ilmu penitip ini, kau tidak boleh gegabah. Baik, Kanjeng Ratu. Hanya satu yang bisa mengalahkan dirimu. Nyai. Bukan hanya aku. Yang bisa mengalahkanmu adalah orang yang memiliki pusaka. Maksud Kanjeng Ratu, orang yang pernah mendapatkan pusaka Nyai Dringin. Benar. Dan yang memiliki itu adalah Raden Mas Rangsang. Aku tidak pernah memusuhinya. Kau memerangi Mataram. Hati-hatilah dengan orang yang membawa selendang Dringin. Maksud Nyai, selendangmu? Memilikinya, Kang Mas. Untuk itulah aku mengajakmu. Hanya kita yang mampu menundukkan Kalacakra. Jadi jangan sampai ada orang-orang kita yang terpancing. Setelah ku ikat tangan dan kakinya? Tidak. Kau cukup mengikat tangannya. Aku akan mengikat kakinya. Dan akulah yang akan membereskannya. Kang Mas. Wali, kumohon kau hati-hati. Dia sengaja tidak menampakkan diri. Dia tahu kalau kita intai. Iya, manusia aneh. Dia seakan-akan tahu kalau dia kita ikuti. Itulah pemilik ajian panitis. Setiap orang yang menguasai aji panitis, ia akan melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Kang Mas, aku jadi gemetar ketakutan. Kau tak perlu gemetar dan takut, Wali. Yang penting sekarang bagaimana kita menjebaknya. Jadi, kita tidak bisa... Oh, jadi Randu Watang mati, Sosok. Benar, Kanjeng Sinuwun. Randu Watang mendapat hukuman. Dia dicincang seperti kijang panggang. Kita bangga punya orang seperti Randu Watang. Dia punya ketangguhan. Tapi apakah dia tidak membocorkan masalah ini? Kelemahannya, kekalahannya, dia tebus dengan kematiannya. Jadi Kanjeng Sinuwun tidak perlu berkecil hati mengenai hal ini. Surabaya sudah terang-terangan membuka peperangan dari Lasem, Rembang, dan kini kita telah menggebuk mereka di sebelah barat Sungai Sedayu. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita mampu mengatasi orang-orang Surabaya? Menurut hemat hamba, kita akan memenangkan pertarungan ini. Mereka sudah keblinger, sudah tertipu dengan pucuk rayu Randu Watang, sehingga terbawa arus. Mereka berjalan melingkar-lingkar dan terlalu jauh untuk menuju kemari. Lalu, bagaimana dengan Paman Manduro Rejo dan Raden Uposonto? Raden Joyo Suponto nampaknya membela orang-orang Surabaya. Jangan khawatir, Eyang Mondoroko telah mengatasinya. Dan Paman Ondonoto juga telah memahami bagaimana menghadapi orang-orang Surabaya dan komplotannya. Mulai saat ini, aku ingin agar kau waspada. Awasi dengan tepat Paman Manduro Rejo dan Raden Uposonto. Nampaknya mereka ingin menentang kebijaksanaan Mataram. Kanjeng Sinuwun, kalau perlu hamba akan menaruh kajeneman. Dan kalau perlu hamba akan menghunus senjata. Sinar mata Sultan Agung bagaikan singa lapar yang memandang kejauhan. Ia mengangguk-angguk penuh arti menerima berita kematian Randu Watang di tangan para prajurit Surabaya. Sosok makin berapi-api dalam menyampaikan persoalan persekongkolan orang-orang Pajang dan Surabaya. Sultan Agung nyaris tak percaya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sultan Agung? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa. Sultan Agung heran sekali ketika menyadari bagaimana keadaan orang-orang Surabaya yang telah menuju ke Mataram. Dan ia juga heran ada kerabat istana yang mencoba berkhianat atas pemerintahan Mataram. Hal itu sudah tercium olehnya. Hingga kini ia pun memperhatikan apa yang dilakukan oleh sosok yang membantu kebijaksanaannya. Tapi ku minta kau berhati-hati. Jangan sampai kau terjebak. Hamba bertaruh, Kanjeng Sinuwun. Hamba bisa menghadapi mereka. Paman Manduro Rejo sudah mendapatkan kedudukan istimewa. Tapi nampaknya ia serakah sekali. Karena mereka masih ada pertalian darah. Lebih dekat mana pertalian persaudaraan dengan kita? Mereka lahir dan dibesarkan di Mataram. Tapi kalau mereka tidak terima dengan keadaan mereka yang selama ini mereka terima di Mataram, dan mereka tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh Mataram,
maka mereka memang boleh memilih. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan mengampuni pengkhianat-pengkhianat seperti itu. Baik, Kanjeng Sinuwun. Hanya itu yang bisa hamba sampaikan. Hamba akan lebih waspada. Assalamualaikum. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Delta itu saat para Kurangi kekuatan Mataram. Aku ingin mencekik perempuan-perempuan itu. Nampaknya mereka bergerombol. Apa? Semua berpakaian laki-laki. Bagaimana kau bilang mereka itu perempuan? Aku tidak bisa ditipu. Aku akan menangkap salah satu. Jika mereka kuringkus dan kurangket, maka kau akan mendapatkan seorang perempuan manis. Perempuan cantik yang bisa kita jadikan hiburan di saat-saat tegang seperti ini. Tapi kau harus hati-hati. Mereka banyak yang memiliki ilmu tinggi. Kita jangan sembarangan. Kita harus bisa menangkap orang-orang seperti itu tanpa meninggalkan jejak. Tenang. Aku akan membawa seorang... Mari menghindari serangan dua pendekar tangguh itu. Namun mereka selalu tercecar kewalahan menghadapi gerakan-gerakan Wulan yang amat dahsyat. Pukulan-pukulan mereka seakan-akan mampu dikendalikan dengan baik. Perempuan laknat, kau harus kubunuh. Ya, kau memang tidak pantas untuk kujadikan teman. Tapi kau lebih layak kujadikan tumbal. Ayo tangkaplah aku. Tangkaplah Wulan sang Dewi Maut. Iya. Ayo majulah. Dewi Maut? Nampaknya kau pernah mendengar nama itu. Benarkah kau yang pernah bersama dengan Joyorogo waktu itu berkuasa di Ponorogo? Sangkar angin. Jangan merasa hebat. Tubuhmu yang hitam legam itu, aku yakin akibat kecerobohanmu. Orang sepertimu tidak pantas. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Tak tahu malu. Pendekar-pendekar sakti mengeroyok seorang perempuan. Ayo, hadapi aku. 1 lawan 1. Alap-alap, biar aku yang membereskan mereka. Tidak. Mereka sungguh tidak tahu diri. Memalukan. Main keroyok. Kaulah yang bernama Alap-Alap. Iya, seorang Tumenggung Anom. Kau tampan dan gagah. Pantas orang-orang membicarakan dirimu saat berlaga di Wino.
Tapi kau jangan terlalu sombong. Adik Labang Hitam, hadapi alap-alap. Dan aku akan meringkus Dewi Maut. Bagus sekali kalau begitu. Mari. Dan hebatnya, sementara Kelabang Hitam pun bertarung melawan alap-alap dengan gigih. Rasakan ini. Awas menyingkir! Serbuk mau! Curang kau! Rasakan ini! Hiat! Hei! Kau tidak apa-apa. Kau sendiri? Ya, aku baik-baik saja. Mereka telah melarikan diri. Tak sebesar omongan mereka. Sangkar Angin dan Kelabang Hitam. Iya, mereka adalah andalan Surabaya. Mereka memiliki ilmu yang cukup tangguh. Sayang sekali, mereka tidak bisa memakai dengan baik. Mereka telah salah kaprah, memanfaatkan ilmunya. Iya, hampir saja aku tersampih racun. Kalau saja aku tidak menangkisnya dengan pukulan maut, niscaya tubuhku akan hancur lebur. Pendekar-pendekar curang. Malam-malam menyusup kemari. Ini gara-gara kau. Aku? Iya, kukira ya bukan tertarik untuk membunuh, tetapi ingin mengajakmu tidur. Kau alap-alap, jorok. Habis kau cantik. Kau yang gendit. Sungguh, aku yakin mereka tertarik padamu. Sudah. Marah? Kau selalu gendit sekarang. Habis kau membuatku genit. Kau cantik sekali. Kalau kau cemberut seperti itu. Ada apa, Mengapa kalian ngos-ngosan seperti ini? Aku melihat pendekar-pendekar Mataram memamerkan kemampuannya. Tapi mereka curang. Ingin menyerang kita di malam hari. Iya. Lalu kami menahannya di seberang Bengawan sore. Mengapa tidak kalian ringkus, Kami tidak mungkin meringkus. Karena setelah mereka menyerang kami, mereka kabur. Iya. Mereka benar-benar luar biasa. Mampu menunjukkan gerakan-gerakan seperti kilat. Setelah menyerang kami, mereka kabur dan lari tunggang langgang. Seakan-akan ingin mencudangi kami. Orang-orang Mataram mulai menggunakan guna-guna. Kita tidak boleh kalah, Kanjeng Dipati. Benar. Kalau mereka menggunakan guna-guna dan ilmu siluman, mengapa kita tidak melakukannya? Bagaimana kalau kita padukan tokoh-tokoh Mahameru dengan tokoh-tokoh dari Bangkalan Madura? Aku memang telah mempersiapkan semuanya. Baiklah, Eyang Sangkar Angin dan Eyang Kelabang Hitam bisa mengatur semuanya. Baik. Aku akan menyiwer semuanya. Menyiwer mereka. Agar mereka melihat satu musuh. Loh, kok belum rapi juga? Jadi senam nggak? Jangankan senam, buat bangun aja sakit. Nggak, Deyan? Kenapa sih? Biasa, kalau lagi datang bulan begini semua jadi sakit. Perut mulas, pinggang pegal. Terlambat lagi ya? Iya, udah terlambat, nggak lancar lagi. Minum dong pil tuntas. Pil tuntas? Pil Tuntas, pil yang berkhasiat melancarkan sekaligus membersihkan darah haid Anda, pinggang tidak pegal dan perut tidak lagi terasa mulas. Dengan Pil Tuntas, segalanya pasti lancar, cepat dan aman. Senam yuk ya? Loh, katanya sakit. Sudah sembuh, semuanya sudah selesai dengan tuntas. Berkat pil tuntas, benar kan? Tuntas, pilihan tepat untuk wanita Nabi. Pil Tuntas, lancarkan haid Anda. Produksi Deltomed, Jamu Gunung Giri. Awas, wanita hamil dilarang minum Pil Tuntas. Mereka! Bunuh! Serang! Perkuat pertahanan! Hancurkan mereka! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Aku minta paman menyerang tanduk kuning itu. Dan kau, Joyo Suponto, serbulah tanduk kuning di sebelahnya. Aku sendiri ingin membelah tanduk kuning. Kita menyerang bersama-sama. Baik, Den Mas. Saya akan meringkusnya dan akan menghancurkan tanduk itu. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di antara para prajurit yang menjaganya. Aku melihat ada keanehan. Kalau di dalam tanduk itu adalah Pangeran Peki dan para pemimpin Surabaya. Tapi kenapa justru yang memberi perintah Ronggo Lelono? Ronggo Lelono memerintah tanpa mempertimbangkan orang-orang yang di dalam tanduk itu.
Tugas kita adalah membuka tabir. Apakah yang di dalam tanduk itu benar-benar oke atau bukan? Mari. Iya. 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 Kurang ajar. Kau berani menyerangku? Iya. Mampus kau. Iya. Dengan garang, Sultan Agung, Raden Joyo Suponto, dan Pragolopati menerjang ke tanduk kuning yang digotong para prajurit Surabaya. Tanduk kuning itu porak-poranda ketika mereka terjang. Dan siapa yang ada dalam tanduk itu? Antara lain prajurit-prajurit Surabaya yang didandani oleh pemimpin mereka. Kurang ajar! Kau berani menyerangku? Mampus kau! Ternyata kau gadungan. Mampus kau jahanam! Ternyata pimpinan kalian pengecut. Rangsang, kau benar-benar hebat. Kau hebat. Rasakan ini. Iya. Terus, serang terus. Jangan mundur. Ayo. Peperangan antara orang-orang Surabaya dan orang-orang Mataram di Lasem sungguh mengerikan. Orang-orang Surabaya yang membabi buta disambut dengan gagah oleh orang-orang Mataram yang tidak mengenal lelah. Di bawah pimpinan Sultan Agung dan Tumenggung Martoloyo, maka menambah semangat membara di antara mereka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-24 yang akan datang dengan judul Cahya Kartika. Dan jangan lupa, tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.